Mas Budiari bilang beliau dikhianati loh, kecewa. Ya berarti dia kalau memang dikhianati berarti dia tidak paham, tidak punya kapasitas untuk menguasai persoalan ini. Makanya saya heran kok ada anak masih SMK juga masuk di situ. Harusnya ini kan orang-orang yang sudah punya komitmen integritas yang tinggi ya. Complicated sekali. Dan ini tidak bisa hanya dengan cara-cara yang konvensional. Itu. Mesti radikal nih radikal. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali lagi hadir podcast kekinian Kepo Aja bersama saya Gaib Mortu Sigit. Yang kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh sohib saya yang ada persis di depan saya, Bang Margi Sari. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat ya Pak Pemret ya. Alhamdulillah. Terima kasih udah nemenin saya nih. Iya. Karena saya kedatangan tamunya luar biasa soalnya. Kalau saya sendirian yang nanya, ngeri saya. Ngeri. Udah jabatan gelarnya banyak. Guru besar pula. Pengalamannya luar biasa. Orang ini itu kerja sama 4 menteri sekaligus. Menteri M. Nuh. Iya. Menteri Komunikasi ya. Kemudian Pak Rudiantara, Pak Tifatul. Terakhir Pak Johnny G. Plate. Oke, dan punya rahasia. Serius. Punya rahasia. Soal judul. Ini kalau judul emang sesuatu yang paling menarik deh. Ngeri ya? Ini buat Anda yang pengen tahu bagaimana judul itu dan bagaimana keterlibatan dari orang-orang yang ada di Kominfo pada waktu itu. Nah, saya kedatangan ordal langsung. Orang dalam. Meskipun sudah mantan. Udah mantan. Tapi 4 menteri. 4 menteri tuh pengalamannya luar biasa. Pokoknya Merdeka Barat udah diacak-acak. Langsung diperkenalkan? Langsung. Beliau adalah Profesor Henry Subiakto. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya? Alhamdulillah sehat. Lama tak bersua ini dengan Prof Henry. Karena udah pensiun sehingga nggak diundang. Bisa. Cuman ketika ada kasus judul nih, beliau pasti dicari orang nih. Iya. Ini yang pertama kita tanya nih, ketika ada orang-orang Komdigi yang ditangkap, Prof Henry kaget atau biasa aja? Ya, kalau dari sisi saya mengantisipasi, saya udah lama sebenarnya, dalam artian begini. Setahun lalu itu saya udah dapat informasi bahwa dunia judi online itu kan merebak ya. Ketika ada pemerintah ada upaya untuk melawan judi online, itu banyak sekali informasi-informasi yang mengatakan bahwa memang judi online ini pseudo ekonomi, ini ratusan triliun gitu ya. Kompas pernah menulis dalam 3 bulan itu 100 triliun. Belakangan ada PPATK mengatakan transaksinya itu bisa sampai 300-an triliun dalam 1 tahun begitu. Itu kan luar biasa. Itu sesuatu yang memang sangat besar. Nah, sementara ketika kita bicara mengenai tadi Kementerian Kominfo yang bertanggung jawab untuk men-take down atau kalau istilah hukumnya itu melarang atau katakanlah memutus akses. Ya, istilahnya memutus akses itu dalam hukumnya memutus akses konten-konten yang memang melanggar perundang-undangan, salah satunya adalah judi online itu memang saya lihat itu terakhir itu kan dipasrahkan kepada anak-anak muda. Tim tadi itu. Tim yang eksklusif, kalau dulu itu di lantai 8. Eksklusif sekali memang, dipimpin oleh ya agak senior gitu ya, eselon 3 gitu. Kemudian tapi yang pelaksananya itu anak-anak muda. Nah, saya mikir ini negara ini mendapatkan amanah dari undang-undang untuk mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya melanggar undang-undang, yang muatannya itu katakanlah seperti judi, pornografi, penipuan, itu harus di take down. Ini dipasrahkan pada anak-anak muda. Termasuk juga ada kepentingan politik ya. Padahal ada kepentingan politik, opini publik dan sebagainya. Dan padahal di balik itu kan dunia ini kan boleh dikatakan semua ke depan ini kan tergantung pada dunia online. Jadi di lantai 8 tuh. Dulu lantai 8. Lantai 8. Ini sebelum ada Komdigi, lantai 8. Sebelum ada kantor satelit itu ya. Itu kan kantor satelit. Yang di Bekasi. Yang di Bekasi. Berarti ini di bawah Dirjen Aptika. Di bawah Dirjen Aptika. Prof, itu kan diserahkan kepada anak-anak muda yang kata Budi Ari, karena waktu itu Kominfo tidak punya source yang cukup, yang jago.
sehingga merekrutlah orang anak muda yang paham soal itu. Emang seperti itu. Ya sebenarnya kalau katakanlah apakah betul-betul tidak ada source yang jago. Sebenarnya kan Kominfo ini kan luas. Kominfo ini punya juga di daerah. Misalnya katakanlah badan litbangnya itu di daerah juga ada, di beberapa kota ada. Kemudian yang di bawah kementerian di bawah Dirjen SDPPU itu juga ada di berbagai kota. Artinya bisa saja. Karena apa? Sekali lagi, ini persoalan yang menganggap remeh dari amanah undang-undang. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat 2A itu jelas mengamanahkan pada pemerintah, pada negara, bahwa pemerintah wajib mencegah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Oke, baik. Judi itu jelas melanggar perundang-undangan, dan judi itu membahayakan karena apa? Ya. Karena bisa merusak ekonomi, merusak kehidupan sosial masyarakat. Cocok ya Prof tuh, judi tuh nunjuknya ke Pak Pemret. Cocok. Ada ini ya. Ada kelihatan ya Prof ya. Ada mirip-mirip. Aura pemain ya Prof ya. Nah, padahal itu kan sudah tahu bahwa sampai ratusan triliun. Harusnya kan kalau katakanlah orang yang aware ya, itu kan harus diawasi betul. Prof, tim tadi itu inisiatif siapa dibentuk yang di lantai Ini 8? sebenarnya ini adalah tim yang katakanlah itu warisan dari dulu-dulu. Cuma kalau di zaman era awal-awal pemerintahan Pak SBY ya, waktu menterinya masih Pak Nuh, kemudian diteruskan Pak Tifatul, itu tim ini itu masih ada yang ngawasi, melibatkan dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada orang NU diundang, orang Muhammadiyah diundang. Waktu belum marak judul apa fungsi utamanya? Oh, itu semuanya kan ini kan pornografi dan ada pornografi, ada radikalisme, Yeah. ada hoax, ada katakanlah penipuan itu kan ada terus. Yeah. Sekarang tambah banyak kan. Tim Gitu. ini di lantai 8. Tapi nama sebenarnya tim apa ini, Prof? Tim menepis ya dulu namanya, dan dia diberikan mesin scrolling itu, men-scroll itu dia menepis. Jadi menepis illegal content. Oke. Karena konten-konten ilegal yang melanggar undang-undang ini memang harus dibersihkan. Makanya dulu kan sering kan menteri mengatakan bahwa internet supaya bersih gitu. Ya. Dan harusnya diisi oleh PNS atau ASN. Bukan seperti itu. Boleh saja anak-anak muda boleh, tapi pengawasannya. Yang penting itu kan pengawasannya. Setelah 2 periode, Prof kan staf ahli dari Pak Nuh sama Pak Tifatul ya. Ya. Setelah itu kan Prof masih jadi staf ahli tuh di zamannya Pak Rudiantara. Rudiantara sampai ke Pak Joni Plate. Nah itu yang ngawasi itu udah nggak ada lagi dari ormas-ormas itu yang itu betul-betul di masyarakat. Betul-betul memang ini yang boleh dikatakan yang punya kewenangan langsung kepada tim itu ya Dirjen sama menteri. Saya saja misalnya ya. Misalnya saya melihat ini ada konten-konten bermasalah nih, konten yang melanggar hukum. Kan saya sebagai staf ahli bidang hukum kan tahu. Itu tidak bisa saya minta kepada tim itu untuk take down. Dia betul-betul independen, betul dia hanya di bawah Dirjen sama menteri. Gitu loh. Karena memang itu yang diberi kewenangan. Day to day-nya oleh eselon 3 tadi. Eselon 3 tadi. Nah, harusnya begini. Ini kan namanya men-take down itu sebenarnya perbuatan hukum, adalah memberikan semacam aktivitas penindakan hukum. Kalau ada pornografi, gitu kan, maka pelaku pornografinya atau yang ngupload itu urusan penegak hukum, kepolisian, dan mungkin sampai kejaksaan. Ini orangnya, manusianya, pelakunya. Tapi gimana dengan kontennya? Kan polisi kan tidak bisa menutup konten itu. Yang menutup konten adalah penegak hukum di bidang konten. Nah, itulah PPNS. Itulah tim ini. Itulah ketuanya itu sebenarnya adalah PPNS, penegak hukum ini. Ketua tim ini. Makanya kemarin saya sayangkan ketua timnya kena masuk. Prof kenal sama ketua timnya? Kenal karena udah senior kan, udah eselon 3 udah senior. Jadi waktu Prof masih staf ahli, dia memang udah ada di Kominfo ya? Sudah ada, tapi belum jadi ketua. Ketuanya kan juga berganti-ganti kan. Ya. Waktu ini itu ketua Prof sebagai staf ahli nggak bisa cewek-cewek ke tim 8. Jangankan staf ahli, sekjen aja nggak bisa. Sekjen nggak bisa? Sekjen aja nggak bisa. Sekjen yang waktu itu sama saya, teman saya, dia sering ngeluhnya malah sama aku minta itu kok nggak bisa sih, gimana? Itu memang gitu. SOP-nya seperti itu, Prof. Bahwa tim ini sangat khusus. Tergantung dari menterinya sebenarnya. Memang menterinya hanya memberikan kewenangan kepada dirjen, menteri, dirjen ya sudah.
Jadi seperti itu. Nah, tidak bisa orang katakanlah eselon 1 yang lain itu masuk ke sana, nggak bisa. Berapa Masuk ke personil? ruangannya aja nggak bisa. Oke. Ruangannya Di kan lantai 8 itu eksklusif itu. eksklusif ya. Eksklusif. Prof, di dalam ruangan itu sebenarnya ada apa? Emang ada alat canggih gitu yang semua orang nggak boleh masuk dan nggak bisa. Alatnya memang dulu itu ya sampai belanja miliaran gitu ya. Saya nggak perlu sebut berapa, nanti dicek ada berapa miliar gitu. Itu sih konon katanya adalah untuk mencari informasi-informasi atau pesan-pesan yang melanggar perundang-undangan tadi. Jadi semacam crawling gitu. Nah, makanya memang yang bisa mengendalikan atau mengoperate itu kan anak-anak muda, mesin crawling itu. Prof, itu di lantai 8 Prof pernah masuk ruangannya seluas apa? Kemudian Luas, ada berapa luas. personil di situ? Luas. Kalau waktu itu masih puluhan ya, terakhir ini kan bisa 100 lebih. Karena begitu banyaknya persoalan di dunia digital, maka lalu butuh tim yang cukup banyak. Prof, jadi sebenarnya tim itu bukan cuma ngurusin judul ya? Oh tidak, tadi kan ini penting nih. amanah undang-undangnya kan dia harus mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Jadi apapun judul, pornografi, penipuan, pinjol. Iya, kalau penipuan sekarang masih marak, berarti tim ini juga nggak jalan. Oke. Gitu loh. Kita mengiranya itu tim khusus judul ya. Oh enggak. Oh, berarti termasuk crawling informasi yang anti pemerintah. Ya kalau itu dianggap melanggar perundang-undangan bisa saja yang anti pemerintah itu diblokir juga bisa saja. Kalau dianggap melanggar perundang-undangan. Oh ini hoax melanggar perundang-undangan. Padahal dalam undang-undang ITE itu hoax yang melanggar undang-undang itu hanya hoax yang menyebabkan kerusuhan di dunia fisik. Bahkan hoax itu nggak ada. Dia yang menyebabkan kerusuhan di dunia fisik atau hoax yang merugikan konsumen itu baru. Itu harus diblokir. Tapi di lantai 8 itu memang kesan eksklusifnya sudah sangat kental. Oh sangat kental. Jadi nggak semua orang punya akses masuk. Tidak semua punya akses masuk dan punya privilege kan kewenangan yang besar. Makanya saya heran kok ada anak masih SMK juga masuk di situ. Harusnya ini kan orang-orang yang sudah punya komitmen integritas yang tinggi. Bro, ya. Ini masa depan Indonesia itu di situ. Terus reportnya gimana, Bro? Report tim ini ke siapa? Dan gimana ya, validasinya? Tentu saja ke direkturnya direktur pengendalian ya. Kemudian direktur ke dirjen. Nah, itu seperti itu. Mungkin kalau direktur masih bisa masuk. Dirjen baru ke menteri ya? Dirjen baru ke menteri. Prof kan ini udah hampir 20 tahun ya di Kominfo. 15 tahun lah di Kominfo. Nah, ini kan perekrutan dipertanyakan banyak orang nih. Ada lulusan SMK yang sempat tidak lulus uji, kemudian dia masuk akhirnya di tim itu karena menawarkan satu mesin yang bisa men-scroll, yang bisa men-take down, memblokir 1000 situs dalam satu hari. Kalau men-scrolling mungkin, tapi men-take down tidak. Itu omong kosong kalau dia bisa men-take down. Waduh, Bang gimana Bang? Gitu loh. Kalau scrolling itu ya mesin yang mahal tadi pun juga untuk scrolling, itu hanya untuk mencari konten-konten yang dianggap ilegal atau bermasalah. Dia scrolling. Karena kalau nyari pakai manual kan mata juga bisa kan nggak mungkin. Tidak punya mesin untuk langsung men-take down. Punya, itu mesin scrolling itu sudah zaman Pak Johnny G. Plate. Enggak, maksud saya Prof, dengan tim itu. Kalau take down nggak bisa. Kenapa Prof? Take down tuh nggak bisa. Take down itu satu ya. Dia kalau mau men-take down, apalagi yang mau di take down tuh ada di platform global, nggak bisa. Oh, providernya? Bukan providernya ini. Kalau misalnya platformnya, misalnya katakanlah ada akun mempromosikan judi online, mempromosikan prostitusi di salah satu media sosial. Di X saja kita sebut, nggak bisa di take down. Bisanya menyurati kepada X, ini ada akun ini, tolong di take down dong. Pakai email. Dan kewenangan take down terserah dia. Kewenangan take down terserah dari platform itu. Itu kalau platform, kita ngomong platform ya. Platform. Makanya Anda lihat di platform itu begitu banyak pelanggaran terhadap undang-undang Indonesia. Karena apa? Karena ketika pemerintah minta supaya ini akun-akun ini di take down, konten-konten ini di take down, itu belum tentu sesuai dengan undang-undang di sana, di platform itu di Amerika. Dan platform itu melayani ratusan negara, yang minta itu juga banyak negara, jadi antri aja. Ya pada ngirim surat atau ngirim email kepada di situ minta tolong ke situ. Itu yang platform. Platform, itu platform. Nah, di luar platform itu
katakanlah situs. Kalau situs itu bisa di take down, tapi bukan pemerintah juga yang take down. Yang take down adalah ISP, Internet Service Provider. Misalnya ada situs judi, situs porno, itu ISP. Itu kalau yang ISP-nya lokal. ISP-nya lokal. Kalau yang internasional, kalau ISP kan minta izinnya ke Indonesia, di pemerintah. Jadi ada perizinan di Indonesia untuk jadi ISP itu, Internet Service Provider itu. Ada sekitar 1.400 lebih, hampir 1.500-an lah ISP itu. Yang gede-gede banyak di Jakarta dan kota-kota besar, tapi yang kecil-kecil di daerah-daerah itu banyak sekali. Ya, itu di bawah APJI itu, Asosiasi pengusaha jasa internet. Prof, misalkan nih ada www.margi723.com, situs judi. Ini kan nama beliau ya. Nah, terus udah jelas nih, di scroll ada. Kemudian pemerintah berarti juga menyurati juga, meminta juga. Iya, karena memang aturannya, mekanismenya di dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini. 2020 masih baru dong. Masih baru. Itu zaman Pak Joni G. Plate itu. Ya. Itu bahwa mekanisme take down itu adalah pertama tadi tim itu men-scrolling, mencari, kemudian dimasukkan ke dalam list yang bermasalah, yang ilegal. Setelah itu adalah list ini setelah dikaji dia dikirimkan dalam bentuk email kepada ISP. Permintaan untuk take down. Nah, ISP-nya ada 1.400-an itu tadi. Dan terus bertambah nih pengusaha-pengusaha. Dan semua itu selalu dieksekusi oleh provider? Belum tentu. Itu memang harus diawasi. Bisa saja dieksekusi, bisa tidak. Makanya kan dulu zaman saya bilang, loh ini kok internet kok masih bisa mengakses pornografi tanpa VPN. Kalau udah dieksekusi kita harus pakai VPN karena itu muter lewat luar negeri, ISP luar negeri tadi, kan? Karena ISP dalam negeri udah blokir. Gitu kan? Itu tapi nyatanya masih ada kadang-kadang yang muncul gitu. Jadi Prof, sebenarnya yang memblokir situs judi online itu provider, bukan Kominfo. Kominfo hanya membuat list, kemudian listnya itu dikirimkan lewat email ke masing-masing provider, tolong untuk diblokir. Jadi mekanismenya panjang. Dan provider ada report juga ke Kominfo. Ini sudah kita blokir atau gimana? Memang ada report, pasti ada itu. Ngawasinnya? Ya, ada report itu dari report itu yang kan. ngawasin tim itu berarti ya? Dan itu tim itu mengawasi. Makanya tim itu menjadi banyak karena mengawasi sekaligus. Dan itu kecepatan atau katakanlah waktu untuk memblokir itu sekitar 1 kali 24 jam. Untuk hal-hal yang sifatnya normal. Misalnya kayak judi online itu 1 kali 24 jam. Tapi kalau untuk penipuan atau hal-hal yang membahayakan itu bisa hanya 4 jam, harus segera diblokir. Untuk hal-hal yang istimewa itu 4 jam harus diblokir. Sanksinya apa Prof kalau provider? Administrasi bisa dicabut izinnya. Kan ini ke ISP. Bisa dicabut izinnya. Sama juga ke ke platform juga begitu, ada sanksi administrasi tapi juga bisa dicabut izinnya dalam artian diblokir, X-nya diblokir dari Indonesia. Tapi belum pernah ada sampai sekarang. Dan Pak Pemret, berarti filter terakhir ada di tim lantai 8 ini ya, yang mengirimkan data ke provider ini yang harus diblokir dan sebagainya. Ya itu, tapi tentu saja mereka kalau kirim email itu kan atas nama pimpinan kan, atas nama pimpinan. Berarti kan. Dirjen tahu. Ya harusnya seperti itu, mekanismenya seperti itu. Kalau menteri belum tentu. Karena kan kalau mengirimkan ke tapi itu semua tanggung jawab menteri kan. Prof, kan nggak mungkin ya mengirimkan tim ke instansi, berarti kan harus tim 8 kan nggak mungkin ya. Jadi harus resmi kan berarti. Ya harus resmi. Minimal saya nggak tahu ya kalau yang kirim email tuh bisa saja atas nama dirjen, tapi ketua tim tadi juga bisa. Ketua tim itu. Jadi atau direktur atau dirjen. Kita berpikirnya di tim lantai 8 itu bisa punya alat yang bisa men-take down. Jadi begitu ada take down. Oh enggak seperti itu. Kalau idealnya harusnya begitu, tapi tidak punya kemampuan seperti itu karena peraturannya juga bilang, peraturannya kan Anda baca aja di peraturan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu adalah melewati email atau surat elektronik yang lain. Nah, berarti Prof, tim 8 ini mereka nggak punya akses untuk membuka blokir dong? Ya yang membuka blokir ISP dong.
Iya, maksud saya. Ya dia pakai surat lagi kalau atau membiarkan dia bukannya tidak. Difilter lagi. Nah, artinya begini, ya tidak diblokir. Kalau misalnya saya temannya Mas Margi, lalu Mas Margi minta tolong ke saya, punya aku jangan diblokir. Ya nggak saya blokir. Oh, nggak di email. Nggak di email kan. Prof, kenapa nggak kita aturnya tuh di ISP-nya? Misalkan saya mau ada rencana mau bikin situs yang melanggar hukum judi online. Saya bikin www.margi723.com. Udah jelas-jelas tuh kan situs judi nih. Kan saya kita beli hosting kan. Kita beli hosting, kita bayar. Nggak bisa di situnya tuh bahwa wah ini mau bikin situs judi dilarang gitu. Nggak bisa kayak gitu. Seharusnya maksudnya supaya yang langsung memblokir ISP-nya gitu. Iya gitu. Nah, ISP ini kan perusahaan yang juga mencari untung dan jumlahnya. Berarti Bahkan kadang-kadang ISP itu kan harus punya nilai lebih dibandingkan ISP yang lain. Misalnya gini, kalau saya ISP nakal, kalau kamu pakai ISP dia nggak bisa nonton porno loh. Kalau langganan pakai ISP saya bisa ada sesekali aku bocorin kan gitu kan. Itu kalau porno ya itu. Jadi ada banyak kemungkinan. Makanya ini persoalan serius. Ini nasib masa depan anak bangsa kita ini ditentukan oleh mereka-mereka ini. Mekanisme ini harusnya dijaga betul. Ada kontrol, ada pengawas. Nah, persepsi aja masih salah kok. Menurut Prof, para bapak-bapak ini, para pejabat ini serius gak nih kita mau memberantas judi online dengan situasi kayak begini? Mungkin serius, tapi kalau persepsi aja masih salah, memahami aja masih keliru, bagaimana mau bisa efektif kan begitu? Saya kan selalu mengatakan bahwa nasib bangsa ke depan itu ditentukan oleh proses cara kerja Komdigi. Kalau Komdigi itu benar. Jadi maksudnya Prof, nasib bangsa ini ditentukan oleh Merdeka Barat. Oh iya, karena begini, Anda coba, Anda berapa jam sekarang online? Main internet. Anak Anda berapa jam main internet? Nanti anak-anak itu semakin lama semakin banyak, semakin lama. Bukan hanya untuk main, tapi untuk bekerja aja di internet. Untuk aktivitas belajar di internet. Lah kalau isinya seperti yang kita bayangkan tadi, yang melanggar perundangan dibiarkan, yang namanya porno dibiarkan, judi dibiarkan, penipuan dibiarkan, apa nggak bubar? Jadi kalau negeri ini lantai 8 ini rusak, maka rusak negara. Rusak negara ke masa depan juga. Makanya jadi Menteri Kominfo itu adalah penentu rusak tidaknya dunia online atau dunia digital, dan dunia digital itu sangat punya pengaruh besar terhadap dunia fisik. Karena kehidupan kita itu sebagian besar sekarang banyak yang beralih kepada dunia fisik. Itu makanya saya selalu mengatakan harus benar-benar nih. Prof, ini untuk meluruskan informasi ke publik ya Pak Berarti artinya tim di lantai 8 ini kan pemberitanya bisa membuka blokir situs judi online. Jadi mereka sebenarnya tidak mengirimkan permintaan untuk blokir ya. Sebenarnya itu yang terjadi. Bukan yang udah diblokir bisa dibuka sama dia. Kalau itu bisa juga kemungkinan itu ada bisa ada surat, tapi kan itu kelihatan gitu kan. Tapi yang tidak kelihatan adalah kalau membiarkan tidak diblokir dalam artian tidak dikirimin surat, ESP-nya tidak dikirimin surat. Ya, jadi nggak tahu bahwa itu harus diblokir ya. Iya. Ini kan mesin ini kan tadi Prof bilang karena kan jutaan jumlahnya itu, benar-benar. Gitu loh. Jumlah ini jutaan. Kalau kita teliti pakai mata telanjang sulit sekali. Paling kita searching gitu, masih muncul. Prof, gitu. ini kan kita masjid di lantai 8 itu men-scrolling situs kan. Ya. Misalkan ada 5.000, 4.000 yang diminta diblokir, 1.000 yang dibiarkan, gitu kali ya? Ya 1.000 dibiarkan berarti tidak dikirim email. Tidak dikirim email. Itu yang di maintenance. Itu yang disebut di maintenance tadi dibina. Ada. Iya. Itu seperti itu. Jadi bukan yang blokir Kominfo, enggak. Oke. Itu persepsi yang keliru. Kominfo hanya mengirimkan. Kominfo itu eksekutor, tapi bentuknya adalah meminta kepada tadi aplikasi-aplikasi kan, tergantung aplikasinya. Bisa begitu Prof, pula diubah? meminta kepada ISP tergantung ISP-nya. Bisa nggak Prof diubah peraturannya supaya Kominfo punya kewenangan untuk melakukan take down situs yang dianggap berbahaya atau melanggar peraturan? Persoalannya tadi saya katakan banyak situs itu ada di ranah yang tidak masuk di dalam ranah hukum kita. Itu yang seperti itu. Jadi ini yang jadi persoalan seperti itu. Nah, oke. Masalahnya gini Prof,
kalau misalkan Kominfo suka bilang sudah men-take down 3.000 segala macam. Nah, misalnya itu hanya emailnya ke 3.000 itu adalah list yang ada di email itu. Misalnya kita cek nih ya di Google aja, nggak usah jauh-jauh pakai scrolling deh. Kita Google nih ada www. Masih main ya bro ya? Ini ngecek doang. www.77 sekian. Keluarlah nih semua. Sepanjang ini. Prof. Itu berarti Google itu tidak mengikuti regulasi Indonesia, hukum Indonesia. Makanya saya selalu ngomong, Indonesia ini di dunia digital lemah sekali kedaulatannya. Saya kasih lihat Prof ya. Ini Prof. Iya, saya udah juga tahu. Kita klik ya Prof ya. Satu kita klik nih. Kita klik satu kebuka semua kan tuh. Ya. Berarti kan ini berarti kan tidak diminta lewat email tadi untuk diblokir. Ya. Satu. Ada banyak kemungkinannya memang ini dianggap bukan judi. Misalnya dianggap sebagai game. Oleh tim tadi dianggap sebagai game. Bisa, gitu kan? Walaupun tulisannya situs slot anti rungkat. Biaya minimal 10.000. Itu jelas. Sebenarnya itu jelas judi itu sebenarnya. Terus ada dia tulis di sini server di Thailand aman, kemenangan menang lebih besar. Nah, coba itu namanya judi. Servernya di Thailand. Ketika orang Thailand kerjasama, orang Thailand membuat bisnis seperti itu, mereka sah karena di Thailand memang boleh judi. Tapi bahasanya bahasa Indonesia. Lah itu karena pasarnya di sini. Dan yang mengoperasikan orang Indonesia. Di sana. yang disekap itu ya. Makanya itu, ini pasarnya di sini, maka bahasanya Indonesia. Karena di dunia digital tidak ada batasan secara itu ya. Selama kedaulatan digital Indonesia tidak diperbaiki, tidak dikuatkan, hal itu akan terus berlanjut. Prof, kedaulatan digital itu kayak gimana sih, Prof? Kedaulatan digital itu seperti ini, Mas. Kedaulatan digital itu bahwa bangsa ini, negara ini itu memiliki kewenangan terhadap data-data yang ada yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri di dunia digital. Jadi transaksinya datanya harus di sini. Termasuk itu kan transaksi, dia menawarkan datanya di sini enggak? Itu datanya servernya di Thailand kan gitu. Kita nggak bisa menjangkau ke sana. Bukan begitu, karena regulasinya. Ini sejak saya masih ada di dalam. Dan saya dulu saya pengkritik terbesar atau yang berbeda pendapat. Regulasinya itu memperbolehkan di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk data-data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan privat atau perusahaan swasta. Kalau perusahaan publik atau perusahaan milik pemerintah, datanya harus di dalam negeri. Kecuali itu masih ada kecuali di dalam negeri tidak memiliki kapasitas untuk penggunaan data itu. Jadi ada teknologinya tidak memungkinkan, boleh di luar negeri, tapi di dalam negeri. Yang di dalam negeri aja dihack. Yang kemarin itu kan, yang dalam negeri. Yang di luar miliknya pemerintah, yaitu yang privat, PSE privat, boleh di luar negeri. Maka Anda cari sekarang misalnya data-data miliknya perusahaan-perusahaan swasta termasuk yang seperti ini di luar negeri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau itu tadi menawarkan judi, pemerintah atau katakanlah penegak hukum mau mencari ini siapa? Siapa yang punya ini? Yang punya, kemudian siapa yang nawarin kok pakai bahasa Indonesia? Servernya nggak di sini, datanya nggak di sini. Kalau secara G2G bisa dilakukan, Prof? Ya itu berarti kan saya selalu bicara bahwa Menkominfo itu harus kerjasama dengan Menteri Luar Negeri supaya Menteri Luar Negeri bisa mengajak negara-negara yang tadi Kamboja itu mengikuti Thailand, mengikuti regulasi kita dan menghargai. Tapi kan nyataannya kan enggak. Karena di sana memang bolehkan yang namanya judi. Ini menjadi persoalan hukum dan persoalan diplomatik juga. Kita harus mengambil contoh dari negara mana, Bro? Untuk kedaulatan Uni Eropa. Kenapa? Cuman Uni Eropa itu kan tidak sekompleks Indonesia. Uni Eropa itu dia juga punya konten-konten yang harus dijaga. Misalnya yang rasis itu tidak boleh di Uni Eropa. Kemudian yang menggunakan anak-anak untuk pornografi itu juga pedofil, itu juga dilarang. Lain lah ya. Dia punya aturan-aturan yang berbeda dengan platform-platform global yang dari Amerika. Tapi relatif sedikit dibandingkan kita. Kita kan kompleks. Di Uni Eropa sama-sama
boleh memperbolehkan judi, jadi nggak terlalu ribet. Amerika boleh judi, Uni Eropa boleh judi, tapi hanya hal-hal tertentu yang dilarang begitu. Nah, di Indonesia ini kan banyak. Negara lain boleh judi, kita nggak boleh judi. Negara lain boleh, katakanlah ada aturan dan normal lain. Normal lain yang berbeda. Di negara lain itu orang boleh mencela, menjelek-jelekan agama. Di sini nggak boleh. Di beberapa negara di Eropa juga judi boleh, tapi ada nominalnya. Jadi nggak boleh terlampau rendah. Nah, kalau di Indonesia 10.000 Prof udah bisa judi. Itu supaya pasarnya luas. Lebih luas. Itu makanya menjadi ratusan triliun. Karena pasarnya luas. Makanya saya bilang kalau masih seperti ini, mau menterinya ganti-ganti, ya akan sulit. Maka satu-satunya cara adalah harus memperkuat kedaulatan digital, merubah aturan-aturan yang dimiliki Indonesia bahwa kembalikan. Dulu tuh begini, tahun 2012 itu peraturan mengenai data harus ada di Indonesia itu namanya PP nomor 82 tahun 2012. Saya juga ikut terlibat itu ketika membuat itu. PP itu mewajibkan seluruh seluruh pusat data dan pusat data atau apa tadi istilahnya? server itu wajib di dalam negeri Indonesia. Alasannya kalau ada pidana atau ada bencana, pemerintah atau negara ini bisa langsung melakukan recovery itu lebih cepat. Kalau di luar negeri kan susah. Nah, tapi tahun 2019 PP 82 tahun 2012 ini yang sebenarnya sudah berlaku tapi belum efektif aja udah diganti. Itu eranya siapa, Bro? Era Jokowi. 2019 Pak Jokowi dong. Bukan menterinya. Ya, Pak G-Plate. Bukan. 2019 Pak Rudiantara. Waktu itu atas nama untuk investor, bahwa investor itu supaya tidak takut masuk ke Indonesia, maka dia diperbolehkan datanya itu boleh di luar negeri. Karena investasi gitu. Tapi implikasinya, dampaknya semua pada lari ke luar negeri, termasuk yang gini-gini ini lari ke luar negeri. Akhirnya kedaulatan digital kita hilang. Tumpul. Maka menteri yang baru, pemerintah yang baru harus merubah PP 71 tahun 2019. Kalau nggak mau dirubah. Pasal 21, saya itu sampai hafal. 21 ayat 1. Tapi kita sudah siap belum, Pak? Siap apa? Ya tadi. Dulu itu malah sudah disiapin. Maka waktu dulu tahun 2019 itu banyak perusahaan-perusahaan BUMN itu marah. Kenapa? Karena udah bikin perusahaan cloud, bikin perusahaan server, maunya supaya server-server perusahaan-perusahaan asing ataupun swasta itu masuk ke situ, tiba-tiba PP-nya diperbolehkan luar negeri, bubar. Mereka bisa dapat cuan di situ sebenarnya. Awalnya mau jadi cuan, makanya dari Telkom aja waktu itu mencoba untuk harus di sini, harus dalam negeri, karena Telkom udah menyiapkan. Yang ubah menterinya atas permintaan. Itu saya nggak tahu. Yang jelas pemerintah Jokowi yang jelas itu. Saya nggak tahu Saya udah ngomong dan sudah berdebat. Udah memperjuangkan tuh, Prof. Sudah. Waktu bikin PP itu pas di pasal, saya wakil ketua PP itu. Saya membahas yang lain-lain. Di pasal itu saya nggak terlibat, tiba-tiba jadi seperti itu. Yang pasal 21 ayat 1 ini. Saya nggak diajak nih. Kita ngerumah. Prof kritis waktu itu. Prof kritis, nggak bisa hengki-pengki. Makanya sekarang saya ngomong seperti ini, itu konsisten sejak dulu gitu loh. Kalau saya harus dimulai dari itu. Iyalah. Soal pusat data atau harus di dalam negeri. Server di dalam negeri. Dalam negeri. Harus dalam negeri. Itu yang namanya kedaulatan digital. Jadi kedaulatan digital itu pusat data harus ada di dalam negeri, di dalam kewenangan bangsa kita sendiri. Kalau kita bicara ASEAN, negara lain sudah melakukan itu. Malaysia misalnya. Oh iya, mereka juga mengusahakan di dalam negeri. Itu namanya lokalisasi data. Itu tren dunia sebenarnya. Makanya Uni Eropa contohnya. Uni Eropa itu harus di dalam Uni Eropa. Tapi posisi tawar kita kuat nggak? Misalnya kalau kita bicara kalau udah atas nama investasi agak berat. Ya makanya itu karena sudah yang dilihat hanya supaya orang datang, ya akhirnya kita lalu mengalahkan kepentingan yang seperti ini. Berarti Bu Menteri yang baru ini harus merubah PP 71 tahun 2019 pasalnya 21 ayat 1.
Nah kalau itu dirubah bagaimana dengan data yang sudah di luar negeri? Ya harus balik sini. Kalau mereka tidak mau, ya sudah itu ada sanksinya kan. Begitu dong. Prof, ini yang namanya kedaulatan digital. Nah kalau perlu, kalau memang misalnya kata kerjasama dengan negara-negara di sekitar kita, ASEAN, untuk menyatukan bagaimana menghadapi persoalan cybercrime ini. Jadi supaya ada kesatuan langkah kayak di Uni Eropa. Uni Eropa itu GDPR, General Data Protection Regulation, itu berlaku di 27 negara. Sehingga digunakan oleh semua negara-negara Uni Eropa. Bisa dilakukan oleh ASEAN ya. ASEAN bisa. Ada Kamboja. Kalau misalnya nggak mau, ada yang nggak mau, ya yang mau aja. Kamboja, Thailand nggak mau kali. Misalnya Malaysia mau gitu ya, Brunei mau gitu ya. Misalnya begitu kan dia mau aja. Dan nanti apa insentif-insentifnya begitu. Prof, secara populasi kita kan market yang besar. Memang tidak sebesar Cina, tapi kita bisa belajar apa dari Cina mengenai kedaulatan digital ini? Kalau Cina itu kan memang dia karena karakternya dia pertama adalah negara yang bukan negara demokrasi. Karena gitu kan dia filosofinya itu negara yang efisien. Efisien. Dan demokrasi itu nggak efisien, iya memang maka efisien. Butuh duit kan? gede kalau demokrasi. High cost. Jadi selalu harus dengerin orang macam-macam dan sebagainya. Maka di Cina itu adalah bahwa perusahaan-perusahaan non Cina yang menguasai data itu tidak bisa di mereka kan katakanlah dulu kan melarang yang namanya Google, lalu menyiapkan Baidu ya, melarang Twitter punya Weibo gitu kan, melarang Facebook punya akhirnya punya TikTok, dan ternyata menjadi besar karena memang pasarnya besar. Sebenarnya Indonesia masih bisa. Kenapa kita nggak berani bertindak seperti karena itu? Karena kita udah terlanjur rakyat kita itu tergantung pada produk-produk digital asing. Ketika mau suruh daftar saja, pemerintahnya udah bisa dibuat dilawan gitu kan. Karena kita udah seperti itu. Nah, makanya saya mengatakan nggak usah nyontoh Cina, nyontohnya ada Uni Eropa. Uni Eropa juga bebas kok, demokratis kok, tapi kerjasama. Jadi elitnya itu mengajak negara-negara lain untuk kerjasama menepis yang namanya cybercrime. Berarti kita secara digital masih dijajah dan kita belum merdeka, Bro? Secara digital kita tidak memiliki kedaulatan. Tidak memiliki kedaulatan. Sudah datanya ada di luar negeri, platform yang kita pakai adalah platform-platform asing. Yang dominan kan asing, dan itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Saya selalu ingatkan. Uni Eropa itu sekarang mengikuti Amerika. Uni Eropa mengikuti Cina. Okay. Nah, Cina itu mengikuti Amerika. Apa yang terjadi di Amerika? Amerika itu tahun 2018 punya sebuah regulasi namanya US Cloud Act. Tahun 2018. US Cloud Act itu sering disebut sebagai sword and shield law, hukum yang seperti pedang tapi juga seperti perisai, tameng untuk Amerika, perisai untuk Amerika tapi menjadi pedang untuk negara lain. Kenapa seperti itu? Karena di US Cloud Act itu pemerintah Amerika, penegak hukum Amerika ataupun juga intelijen pemerintah Amerika itu punya hak, punya kewenangan untuk masuk melihat data yang ada di perusahaan-perusahaan Amerika. Oke. Nah, kalau kita pakai Google berarti data kita bisa dilihat, bisa diambil, bisa digunakan oleh pemerintah Amerika. Makanya pemerintah Amerika itu bisa tahu berbagai hal yang mengenai gerakan bawah tanah atau radikalis. Dia tahu karena datanya sebenarnya pemerintah bisa mengakses ke perusahaan-perusahaan Google, bisa mengakses ke Facebook, Twitter dan sebagainya. Rapuh sekali negara kita. Nah, yang menggunakan teknologinya Amerika, konsekuensinya datanya bisa diakses oleh pemerintah Amerika, oleh NSA, National Security Agency. Itu seperti itu. Nah, tapi tahun 2021 Cina bikin regulasi yang sama dengan Amerika. Tidak mau kalah. Berarti data kita yang ada di TikTok bisa diakses sama Cina. Jadi kalau kita kerjasama sama Baidu, sama Alibaba, bisa diakses oleh pemerintah Cina, bisa diakses oleh intelijen Cina, ya, dan juga mungkin juga bisa diubah sama mereka. Makanya ketika KPU kerjasama itu bahaya sekali. Gitu loh. Terus Indonesia punya apa, Bro? Indonesia punya pasar. Punya pasar yang besar dan
Orang yang tidak tahu, tidak paham gitu loh. Nah, ini pemerintahan baru. Gebrakan awal apa yang harus dilakukan Pak Prabowo selaku presiden? Kembalikan kedaulatan digital. Karena kedaulatan digital ini langkah konkretnya itu tadi PP tadi harus ubah. Oke. Ya, karena kedaulatan digital itu sama dengan ketahanan digital. Oke. Kalau lemah kita kedaulatan digital, kita rusak negara ini lewat internet, dirusak lewat internet. Berarti ini masuk pertahanan negara juga. Pertahanan negara. Mas, merusak Indonesia nggak perlu harus nyerang pakai senjata-senjata canggih, tapi cukup internetnya itu mengacaukan kita berkelahi, masing-masing berkelahi, kemudian masing-masing sibuk dengan pornografi dan main judi online, hancur negeri ini. Berarti Cilangkap rawan, Trunojaya semua lawan. Pejaten rawan. Selama dia masih menggunakan biasa Google. Aja ngomongnya biasa aja. Enggak, digital. Kita bicara kedaulatan digital kan? Selama mereka masih menggunakan Google, mereka menggunakan WhatsApp, datanya bisa diakses Cina kalau dia pakai Baidu, bisa diakses Amerika kalau pakai WhatsApp Google. Oke. Jadi ngomong ketahanan, ngomong apa ini katakanlah ya ketahanan nasional, ngomong ya sebenarnya data-data kita itu ada di sana. Prof, berarti bisa dikatakan para bandar judul ini memanfaatkan lemahnya aturan tentang digital di Indonesia ya. Karena dia bisa membonceng dan membuat itu semua menjadi mungkin seperti sekarang. Ya memang karena lemah akhirnya ya kita nggak. Sekarang misalnya apa yang dilakukan polisi bisa nggak tadi nangkepin orang-orang yang ada di Thailand ya? Bisa. Kesana apakah bisa langsung nangkep? Harus kerjasama dong, kan gitu kan? Iya. Itu kalau di Thailand, kalau di Beijing, belum tentu mereka mau nangkep kan? Belum tentu mereka mau. Karena kalau di Beijing, kalau di Amerika, apa yang terjadi? Itulah makanya ini persoalan ini complicated sekali. Dan ini tidak bisa hanya dengan cara-cara yang konvensional. Itu. Mesti radikal nih radikal. Dan apalagi saya katakan masih ada hal-hal yang memang di dalam kebijakan Kominfo itu yang memberikan ruang yang besar seperti ini, termasuk yang PP 71. Tapi ada lagi yang lebih parah. Apa itu Prof? Wah, ini menarik ini. Menarik. Anda pernah lihat penipuan online nggak? Pernah. Anda pernah ada WA yang mempromosikan pinjaman, pornografi, mempromosikan penipuan, mempromosikan judi juga lewat WA. Lewat WA ada. Ada nggak? Ada. Kenapa WA nomornya itu kok bisa dipakai untuk? Kenapa nomor kita bisa masuk ke dia? Karena pemerintah Kominfo tidak konsisten. Saya ini udah berkali-kali nih ngomong sama menteri waktu itu Pak Johnny G. Plate, yaitu salah satunya apa? Nomor telepon prabayar, ya nomor telepon prabayar itu banyak yang bisa kering, bisa kita pakai tanpa harus kita masukkan NIK dan KK. Oke. Dan nomor-nomor telepon yang itulah kemudian yang dipakai untuk mendaftarkan WA, dan WA-nya akhirnya apa? Dipakai untuk nipu, dipakai untuk pornografi, untuk sange-sange itu yang jualan dan juga untuk juga untuk membuat akun-akun anonim. Ketika akun anonimnya dicari, nomornya ternyata ketika dicari, digerebek katakanlah oleh penegak hukum, pemilik nomor NIK dan KK-nya bukan pelakunya. Saya ini kebetulan ya, selain saya ada di kementerian di staf ahli, saya ini sering jadi saksi ahlinya Polda. Ya, kasus hukum di Polda. Di Polda itu banyak yang namanya cybercrime itu yang pelakunya pakai nomor WA ini. Ketika dikejar ternyata NIK-nya ini dicari, NIK-nya yang punya orang tua, orang yang tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin seperti itu. Oh, itu tadi ya untuk pendaftaran kartu perdana itu ya. Kartu perdana ada yang ribuan kartu perdana bisa kering, bisa dipakai. Sementara pakai NIK dan KK orang lain. Yang orangnya nggak tahu, orang yang ada di Bantul, kartu perdananya dijual di Kalimantan Timur misalnya, padahal orangnya yang di Bantul, atau di Jawa Timur, kartu perdana Jawa Timur, tapi orangnya yang punya di Jawa Tengah. Prof. Nah ini ada cikal bakal hulu dari cybercrime. Oke, ini saya setuju nih. Kan dulu ada peraturan kalau nggak salah, zaman Prof jadi staf ahli juga tuh di Kominfo, bahwa pendaftaran kartu ini hanya bisa 2 atau 3 kali NIK. Setelah itu nggak boleh lagi kita. Betul, tapi nggak dijalankan. Nggak dijalankan secara konsisten. Sekarang Anda cari deh ke lapak-lapak minta beli yang tanpa harus pakai validasi bisa. Dan itulah yang kemudian dipakai untuk
membuat akun hoax, membuat penipuan, untuk jualan prostitusi, untuk macam-macam. Dan pemerintah nggak bisa apa-apa? Karena nggak mau. Oh bukan nggak bisa? Karena nggak mau. Dan ini sebenarnya kan terkait dengan operator-operator seluler. Iya. Operator seluler itu supaya performance-nya kelihatan dia bagus, sahamnya bagus, pelanggan cuma 10 juta disebut 15 juta, yang 5 juta yang nggak jelas itu. Dan itu yang terjadi. Maka kalau mau menghentikan cybercrime, menghentikan judi online, itu harus mulai dari situ. Mulai dari situ dulu. Prof, ngomong-ngomong, bandar-bandar itu pejabat di Merdeka Barat tahu ya, Prof? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Enggak, waktu Prof di sana. Kalau saya itu nggak tahu itu. Waktu Prof di sana. Hah? Waktu Prof di sana. Ada yang sering main nggak, Prof? Tahu atau tidak itu tanggung jawab mereka. Tahu atau tidak itu karena kelalaian mereka. Gitu loh. Itu yang lebih penting, jangan kenal atau tidak. Kelalaian mereka. Prof. Ini kan saya sudah sampaikan dan saya waktu menyampaikan ini kepada Pak Joni waktu itu, beliau sebagai menteri, ayo kita rapat. Cuman nggak rapat-rapat sampai aku pensiun nggak rapat-rapat. BTS waktu itu. Iya, karena banyak sekali. Saya ingat, saya pernah baca Pak Pemret bahwa anggota Komisi 1 DPR Pak TB Hasanuddin pernah memberikan informasi juga kepada Mas Budi Ari soal indikasi permainan orang dalam Kominfo untuk ini. Iya kan, Pak TB sering diskusi sama saya. Oh, dari sini. Sumbernya. Feedingnya dari sini. Kan teman saya, karena beliau adalah ketua panja Undang-Undang ITE dari DPR, saya ketua panja dari pemerintah, jadi kenal baik. Prof, jadi sering kita diskusi. Tapi waktu Prof masih di Merdeka Barat, Prof ngeliat nggak ini lantai 8 udah nggak beres nih kayaknya? Tim lantai 8? Kalau saya melihat seperti itu tidak seperti itu. Tapi saya kecewa misalnya kok kayak gini masih terlalu eksklusif ya. Terlalu eksklusif, kok kayak gini tidak diblokir. Yang seperti ini kok dilepas dan sebagainya itu. Saya sering malah rasan-rasanannya sama Sekjen. Kayak gini kok nggak diblokir sih, kan gitu. Eselon 1 loh, Sekjen nggak bisa apa-apa. Iya, tapi memang kalau ada satu tim yang perputaran dananya sampai sebegitu gedenya, ya pasti eksklusif sih. Makanya saya katakan ini yang tanggung jawab menteri. Menteri harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam bentuk? Ya karena ini kan amanah undang-undang. Jadi kalau harus tanggung jawab secara moral, dia kalau atau katakanlah terjadi kasus seperti ini secara moral dia udah selesai. Tapi Mas Budi Ari bilang beliau dikhianati loh, kecewa. Ya berarti dia kalau memang dikhianati berarti dia tidak paham, tidak punya kapasitas untuk menguasai persoalan ini. Prof, saya belum pernah ngobrol sama Budi Ari. Prof, gitu loh. Saya waktu itu pernah ketemu Budi Ari. Kita ada di beberapa forum gitu dengan teman-teman pemimpin redaksi. Pak Budi Ari itu ngomong begini. Sebenarnya saya udah tahu bandarnya. Cuman kan nggak mungkin saya yang mengungkap. Biar Polri aja yang ngomong. Dia udah ngomong begitu, Bung Marki. Jadi saya udah tahu ada 1-2 orang namanya ini Bang Moja gitu. Cuman ya dikejar aja, berarti harus tanggung jawab dong. Dan Mas Budi karena begini loh, saya kenapa marah bukan apa-apa. Ini merusak bangsa kita. Ini ke depan, ini kalau dibiarkan anak cucu kita yang hancur. Karena anak cucu kita akan semakin dunia itu kan semakin dekat dengan dunia digital. Kehidupan itu dengan dunia digital. Kalau mereka yang meregulasi, yang membuat kebijakan tidak memiliki pemahaman dan tidak memiliki langkah-langkah yang benar, yang hancur negeri ini, bangsa ini itu anak-anak cucu kita. Prof, sekarang kita cek ke kasus sedikit ya. Ini udah ada tersangkanya. Ada inisial T, ada inisial AK, ada inisial D, ada A, kemarin ditangkap lagi MN dan DM. Kira-kira ini akan sampai di sini saja. Apakah orang-orang ini yang eselon 3 yang paling tingginya itu bisa mengendalikan satu kementerian yang mengurus seperti ini hanya di situ saja, atau kira-kira ini akan melibatkan lagi bahwa ini akan sampai ke? Ya itu tergantung dari komitmen para penegak hukum kan. Tapi kalau ini kan sekarang ini kan orang pada diem. Ya kan. Ya mudah-mudahan aja penegak hukum. Dan kemarin kan Pak Pemret bilang ya, Mas Budi Ari itu hubungannya bagus sekali dengan Kapolri ya. Iya kan? Kapan ngomong gitu? Waktu itu pernah ngomong di warung kopi. Ini Ketum Projo hubungannya bagus sekali dengan Pak Kapolri. Sama-sama
menteri. Ya, yang namanya Menkominfo dengan Kapolri. Oh iya. Cuma pasti hubungannya karena kan urusannya hukum kan. Oke. Oh bukan endorse ya, bukan ya? Bukan. Iya. Tapi kalau saya mewakili saya, keluarga saya, anak-anak cucu yang akan datang, ini memang persoalan yang serius. Prof, ini harus nyambung nih Prof ya, nyuwun sewu. Ini tim lantai 8 perlu dibubarkan atau gimana? Oh, itu harus diperkuat. Oh, jangan karena kasus ini. Bukan, harus diperkuat karena sebenarnya kan. Tapi kalau terlalu eksklusif kayak gini gimana? Ya, Pak? Itu yang perlu pengawasan tadi itu. Dicari apa jalan keluarnya, mekanismenya diperbaiki. Sekarang kan menteri yang baru ini Dirjen Aptika udah dipecah jadi 3. Ya. Berarti kemungkinan kan strukturnya menjadi lebih besar. Ya, nah, tim ini juga perlu diperbesar juga dengan pengawasan yang lebih kuat. Prof, sama Mbak Bu Mutia waktu di DPR sempat ketemu? Saya? Sering. Oh sering ya? Berarti kenal dong ya? Kenal sama beliau. Jadi tolong sampaikan ke Ibu Mutia. Beliau udah jadi menteri kan, jadi mungkin lupa. Enggak, dibutuhkan orang-orang seperti Prof Henry untuk mensterilkan Merdeka Barat ini. Prof, ini judi online ini, kalau menurut Prof Henry ya, ini semata masalah cuan bisnis atau ada faktor lain, termasuk ada kepentingan tertentu untuk menghancurkan bangsa ini? Ya kalau kita lihat apa adanya, ya itu memang lebih banyak karena cuan ya, karena memang itu kan shadow ekonomi yang triliunan tadi. Tapi kalau dari sisi perusakan itu, peran dari kenapa dulu ada semacam pemerintah itu wajib, itu memang supaya pemerintah ini punya mekanisme untuk melindungi bangsa ini ke depan pada anak cucu kita dari konten-konten yang ilegal yang berbahaya. Enggak, maksud saya apakah ada negara-negara lain yang mendapatkan benefit non ekonomis ya dengan kehancuran rakyat di suatu negara akibat praktek judi online ini? Kalau dari geopolitik global bisa saja seperti itu, karena bagaimanapun juga negara lain itu kompetitor kita. Kalau kita ini mengalami kemunduran dan kerusakan, tentu saja mereka sebagai kompetitor kan mendapatkan keuntungan tertentu kan begitu. Tapi jangan lupa kalau kita sebagai sebagai pasar, kadang-kadang ada juga negara yang ingin supaya kita ini maju supaya jadi pasar mereka kan begitu. Cuman persoalannya pasar apa? Pasar judol. Kalau pasar judol kan jadi masalah. Nah, dengan kerusakan yang luar biasa ini kan berarti masuk extraordinary crime kan? Judol ini harusnya masuk nggak, Prof? Kejahatan besar ini. Ya kalau menurut saya karena banyak orang yang bangsa, banyak rumah tangga yang rusak, orang bunuh diri. Bahkan bukan hanya rumah tangga kan, kalau kita lihat karyawan-karyawan di mana saja banyak yang kena judol. Bahkan apa? Karena orang kerja itu kan kadang-kadang terdistrak atau terganggu oleh ada tiba-tiba ada yang nawarin dan sebagainya lewat WA juga begitu. Bisa begitu. Kita ada yang cewek cantik mau WA untuk kita lihat, Bang udah pernah main ini slot ini belum gitu kan. Pemret udah ada yang kena belum Pemret ya? Belum ya? Enggak ada. Belum ya? Apa kita perlu bikin KPJ, Sob? Apa tuh? Komisi Pemberantasan Judol. Prof, dengan kerusakan luar biasa, kira-kira sanksi hukumnya terhadap pelaku di lantai 8 ini harus ekstra juga? Ya pertama dia harus kena sanksi hukum dalam konteks korupsi karena dia menyalahgunakan kewenangannya. Yang kedua, kalau misalnya memang dia membiarkan informasi elektronik itu kemudian diakses publik sehingga memunculkan judi, ya itu berarti kena undang-undang ITE juga kan begitu. Tapi mana yang lebih besar, terutama kalau ternyata ini juga tadi masif ya kerusakannya sama masyarakat, bahkan polisi ada yang main judi, ya kan? Tentara, Kominfo juga main judi, semua kalangan begitu kan. Nah ini berarti DPR juga katanya ya. Harusnya hakim memberikan sanksi yang lebih besar ketika memutus. Nah, satu lagi nih, sebagai orang yang lama di Merdeka Barat ya, itu kira-kira perputaran uang di lantai 8 berapa, Bro? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu kalau itu. Saya suruh datang ke rumah saya aja, lihat rumah saya gitu ya. BTN tipe berapa? Iya. Prof, kemarin kan Bu Menteri bersama jajarannya bertatap muka dengan warga di Jakarta Utara. Karena Jakarta Utara terindikasi sebagai daerah yang paling banyak menggunakan judol. Dia kumpulin tuh semua warga dan hampir semua ibu-ibu di sana tuh menangis dan bercerita apa adanya bahwa suaminya sudah terlibat judol. Dia menjual motor, menjual kulkas,
bayaran anaknya yang untuk sekolah dipakai buat judol, kemudian udah minjem bank udah nggak bisa, pakai akun istrinya dan bener-bener menyengsarakan. Ini kan, tapi kita nggak cukup cuman mellow seperti ini kan, karena ini harus ada satu tindakan yang nyata bahwa ini harus kita lakukan. Nah, selain undang-undang atau peraturan yang PP tadi itu, ubah PP segala macam, apalagi yang mesti kan dilakukan? Kalau PP, undang-undang dan sudah diubah itu kan untuk pencegahannya ya. Tapi penegakan hukumnya atau yang kuratifnya ya penegak hukum ini harus masuk dan harus memberikan efek jera dalam pemberikan. Jadi kasus Komdigi ini yang staf ini mesti kita kawal betul. Betul, dan ini menjadi test case untuk Pak Prabowo. Oke. Pak Prabowo benar-benar ingin menegakkan hukum di negara kita. Kalau pelakunya ternyata dekat beliau atau menteri beliau, gimana misalnya begitu, walaupun itu menteri pada waktu yang lalu. Oh, maksudnya Prof Henry, kalaupun ada tim sesnya juga harus diberesin. Oh iyalah, ini kan namanya hukum, ini korbannya kan rakyat. Emang ada dipakai buat kampanye, Prof? Oh bukan maksudnya seperti itu. Artinya pelaku siapapun pelakunya itu harus ditegakkan, harus dibuat jera. Gitu. Kalau misalnya ternyata ada kesana, aliran dana, apalagi ada kesana, itu juga harus disikat, harus terbuka. Bangsa ini memang harus banyak belajar. Prof, kenapa sih pelaku judol atau itu sering pakai inisial? Terakhir kemarin. Karena memang judi online itu memungkinkan akun-akun itu pakai anonim. Nah itulah makanya lalu jadi besar kan karena itu. Termasuk sebenarnya keributan di dunia digital itu kan karena begitu mudahnya pakai akun anonim dan tidak ada sanksi sama sekali. Namanya juga dunia maya ya. Padahal sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak boleh loh menggunakan data-data milik orang atau menggunakan data yang tidak sesuai dengan aslinya. Itu nggak boleh, itu larangan. Jadi makanya penegakan hukum ini yang. Jadi memang masuk dari regulasi tadi ya. Saya ingat kemarin pertemuan ini agak di luar konteks, tapi mungkin kita ambil hikmahnya ketika Menteri Pertanian Pak Amran bertemu dengan para peternak susu. Keputusannya itu kan secara aturan memang tidak diwajibkan menyerap susu peternak lokal. Tapi dengan kasus kemarin sudah diwajibkan. Regulasi menyusul, artinya hal seperti itu bisa dilakukan, Prof ya? Bisa dilakukan. Tergantung komitmen dari pejabat atau pemerintahnya ya. Iya. Untuk melindungi. Pertama komitmen, kedua pemahaman secara lebih meluas. Ini kan persoalan yang memang serius sekali. Pemahaman dari pejabat di suatu kementerian itu sangat penting, Prof ya? Sangat penting nah, ya. Kalau misalnya tadi masih menganggap bahwa kayak tadi ini sebenarnya alatnya bisa untuk untuk take down nutup, ternyata kan nggak hanya pakai email kan, itu aja udah bermasalah. Dan yang memblokir adalah provider. Ya memang harus lebih detail, orang itu harus tahu detail apa yang terjadi di bawahnya. Berarti ini kalau Kominfo berarti di bawah Menko Polkap ya? Di bawah Pak BG ya, berarti bisa manggil Kominfo, provider, ISP semua bisa dipanggil sebenarnya untuk komitmen bersama gitu. Dan saya yakin di bawahnya Pak BG banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya apa yang terjadi. Provider itu bisa main juga ya, Prof? Oh bisa dong. Provider yang mana nih? Iya, maksudnya yang untuk tadi dipakai untuk judi online itu. Service provider bisa lah. Semuanya bisa bermain. Apalagi bisa ganti bendera ya. Diblokir dia masang lagi ke situ, masuk lagi ke situ ya. Bisa. Oke, Prof. Nih kita udah ngobrol cukup panjang. Ini kita mendapatkan insight luar biasa. Ada beberapa hal yang mungkin kayaknya Prof Henry harus masuk lagi ke dalam lah. Kita jangan kelamaan di luar. Takutnya terlalu banyak orang yang nggak paham di dalam. Kan repot. Saya udah guru besar UNER, udah nyaman menjadi guru besar di sana, udah nyaman. Jadi tapi kalau yang di dalam orang-orang nggak paham. Manggil gimana, Prof? Iya, manggil yang lain masih banyak. Oke, Prof. Closing statement, Prof. Biasa kalau di Kepo Aja nih harus ada closing. Judi online ini sebenarnya hanya satu sisi dari kelemahan Komdigi yang lalu ya, atau Kominfo, sehingga muncul judi online. Tapi sebenarnya yang bisa meledak tidak hanya judi online, penipuan online. Cuman sayangnya bangsa kita ini kan reaktif, nunggu ribut-ribut, nunggu ada yang ditangkap, baru kemudian kita ributkan. Kenapa yang penipuan online yang juga korbannya banyak belum juga diangkat? Karena kita reaktif. Tapi semua ini
ada di Komdiki. Komdiki ditangani dengan benar, maka negeri ini akan menjadi lebih baik di masa depan di dunia digitalnya. Tapi Komdiki ditangani dengan cara-cara yang salah, kehancuran moral, kehancuran sosial, dan termasuk kehancuran ekonomi Indonesia. Siap. Kita beri Mantap. aplaus dulu buat Jos. Prof. Henry, luar biasa. Baik. Kita emang kalau ngobrol sama guru besar tuh daging semua. Sedikit ada rawonnya lah. Iya. Luar biasa, Prof. Henry. Baik, teman-teman, demikian tadi obrolan kita, bukan sekedar omong-omong ini, karena kita ngobrol sesuatu yang ada rasa yang luar biasa dan Memenuhi rasa kepo kita. Rasa kepo kita, sehingga kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari Prof. Henry, staf ahli, Menteri Komunikasi, 4 menteri sekaligus. 4 menteri. Guru besar dari Universitas Airlangga. Jadi tadi apa? Salah satu benang merahnya yang memblokir situs judi online bukan pemerintah, bukan Kominfo, tapi provider. Provider atau ISP ya. Atas rekomendasi dari Kominfo. tim di lantai 8. Suka-suka dia aja ya kan yang ngirim datanya kan. Iya. Harapan kita teman-teman Kominfo tetap semangat, jangan langsung down, tetap semangat bahwa ini adalah ujian buat Bu Menteri dan jajaran yang baru ya, Prof ya. Semoga judi online bisa kita berantas. Amin. Baik, saya Gaib Portu Sigit dan Bang Margisari ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Kepo Aja di waktu yang akan datang. Oke, bye-bye. mantap. Terima kasih. Prof, matur suwun sangat, Ji. Sami-sami. Matur suwun.